tugas demonstrasi kontekstual ini saya bertugas sebagai observer. Kemudian berikutnya ada Ibu Retno, silakan Ibu Retno memperkenalkan diri. Ya, nama saya Retno Eko Susilo-Wati. Saya akan berperan sebagai coach. Ya, kemudian Bu Ririn, silakan. Perkenalkan, saya Ririn Utari dari SDB Tani. Saya akan berperan sebagai coach. Ya, terima kasih. Ini kelompok kami ketika kami praktek coaching. Semoga bermanfaat. Ya. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi Bu Mugi. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat Bu. Oh iya, sehat. Jadi ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu sebelum proses observasi ya. Jadi di pra ini kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian coaching. Jadi nanti yang akan diobservasi yang sudah dilakukan pada saat kegiatan coaching itu prinsip-prinsip coachingnya sudah dijalankan atau belum, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Gitu ya Bu Retno ya. Siap Bu. Kemudian sebelum kita mulai coachingnya nih, ini yang ingin saya tanyakan beberapa bagian ya Bu ya. Boleh ya Bu ya. Jadi di sini yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching yang akan nanti dilakukan? Pada saat saya nanti melakukan coaching, saya berharap saya dapat memunculkan alur delta dalam pelaksanaannya. Jadi seperti ada tujuannya, terus kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab. Seperti itu. Oke ya. Berarti kemudian dari kompetensi yang sudah Bu Retno sampaikan tadi, di situ bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Yang pasti saya ingin saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya ya, di dalamnya yang nanti pastinya bersifat terbuka supaya coaching yang nanti akan saya coach ya, saya coaching seperti itu bisa berpikir untuk dia dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, indikator apa yang ingin Bu Retno capai dari proses coaching nantinya? Tentunya ada ide-ide dari coach yang keluar sehingga nanti dia bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Itu sih poin utamanya. Oh iya. Saya kira untuk observasi ini cukup ya Bu ya. Nah ini saya juga terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan oleh Bu Retno. Selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi di proses coaching antara Bu Retno dengan coaching. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Bu, iya silahkan. Selamat siang. Hari ini saya ingin meminta bantuan Ibu untuk bisa menjadi observer saat saya melakukan coaching dengan teman saya. Oh iya siap Bu. Temannya sudah datang? Sebentar lagi akan datang. Oh iya, kita tunggu sebentar ya. Iya. Permisi, Bu. Iya, silakan. Selamat siang Bu. Saya boleh Silakan. mau minta bantuan ini. Iya, silakan. Iya. Begini Bu Ririn, jadi hari ini saya dimintai tolong sama Bu Retno untuk menjadi observer di kegiatan coaching hari ini. Ya, nanti saya akan di sini melihat saja prosesnya bagaimana. Dan saya harapkan nanti tidak mengganggu ya, anggap saja saya di sini nggak ada. Oh, gitu. Ya, silakan nanti ngobrol-ngobrol Iya. senyaman mungkin. Itu ya Bu ya. Terima kasih. Ya. Bu. Selamat pagi Bu Ririn. Selamat pagi, Bu Retno. Apa kabarnya hari ini Bu Ririn? Kabar saya baik. Oke. Hari ini sesuai seperti yang sudah kita jadwalkan ya, kita tunggu
kita akan melakukan coaching gitu. Kita akan ngobrol dengan Bu Lilin. Jadi hari ini saya menyediakan waktu dan diri serta pikiran saya untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari Bu Lilin gitu. Jadi Bu Lilin boleh bercerita apa saja terhadap saya siap mendengarkan gitu. Bu Lilin, Terima kasih Bruno. Ini mumpung menyediakan waktu buat saya, jadi saya ingin menyampaikan permasalahan saya Bu ya. Kan ini saya sedang mengerjakan PBL untuk anak-anak murid saya. Masalahnya anak-anak ini kan memang anak-anak SD ya Bu ya, jadi anak SD kelas 4. Jadi harapan saya itu mereka bisa membuat karya yang layak pamer gitu Bu. Jadi menghasilkan hasil karya yang ketika dipamerkan itu memang maksudnya juga layak pameran gitu, layak dipamerkan seperti itu. Tetapi kendalanya adalah saya itu kan mengambil tema tentang pengelolaan sampah. Nah, pada saat saya mengambil tema ini, bayangan saya karena saya sudah pernah melakukan di tahun-tahun sebelumnya dan itu berhasil. Harapan saya juga tahun ini pun berhasil juga begitu. Tetapi ternyata kemarin itu, ini padahal bahasannya itu hanya kurang satu bulan ya Bu ya, kan itu sudah dekat sekali. Tetapi ketika kemarin mereka sudah mulai menunjukkan hasil karyanya, ini sudah dari kota lah kan seperti itu, ternyata hasilnya itu di luar ekspektasi saya. Hasilnya itu ya kalau untuk dipamerkan menurut saya masih gimana ya Bu ya, ya sebenarnya itu tetaplah hasil karya anak-anak, tapi yang agak maksudnya agak parah banget, maksudnya yang kayak untuk dipamerkan kita mau sewa gedung dan sebagainya itu kok kayaknya dengan hasil karya seperti itu tuh belum mencapai target atau belum sesuai dengan ekspektasi saya begitu. oke. Melihat dari kondisi Miss Lilin yang di kelas PBL ya, akan ada project bersama anak-anak dan ternyata menemui kendala bahwa dari yang semula rancangannya mereka akan membuat desain sesuatu menggunakan barang yang barang bekas gitu, terus menemukan kendala seperti itu. Dan ternyata hasilnya kurang sesuai untuk bisa dipamerkan gitu kan. Sekarang kalau saya boleh tahu nih, terus kemudian apa yang ingin menjadi tujuan Miss Lilin nih yang untuk kedepannya yang ingin dilakukan oleh Miss Lilin? Ya saya inginnya itu pakaian yang dihasilkan oleh anak-anak ini, maksudnya kan mereka membuat pakaian ini memang dari barang bekas atau pokoknya barang yang sudah tidak digunakan lagi atau yang disebut dengan sampah seperti itu. Nah harapan saya ya pakaiannya itu paling tidak layak untuk dipamerkan begitu, meskipun itu karya anak sendiri. Jadi tujuannya bisa membantu anak-anak untuk membuat karya yang dapat dipamerkan gitu, yang benar-benar layak untuk dipamerkan gitu ya. Kemudian kalau saya boleh tahu lagi nih, apakah ada kesempatannya yang bisa dilakukan Miss Lilin untuk bisa membantu menghadapi permasalahan anak tadi yang bisa menciptakan karya yang bisa layak dipamerkan? Ya kalau saya untuk membantu anak sejumlah 43 kan nggak mungkin ya Bu ya, sehingga kalau dari saya sebenarnya anak-anak sudah saya ajak untuk pakai contoh-contoh pakaian yang layak pakai, maksudnya dari bahan-bahan bekas dari tahun sebelumnya itu sudah saya berikan contoh supaya anak-anak itu punya imajinasi, oh harus membuat seperti apa. Tetapi yang namanya anak-anak mungkin juga ada yang tidak peduli dan sebagainya, membuat asal tempel aja. Tetapi mungkin ya sebenarnya saya sangat membutuhkan bantuan orang tua. Oke, jadi di sini Miss Lilin bisa menemukan ya, oh ternyata Miss Lilin membutuhkan bantuan orang tua. Untuk kedepannya nih, berarti rencananya yang akan Miss Lilin lakukan untuk anak-anak, bagaimana caranya meminta bantuan orang tua tadi Miss Lilin, melibatkan orang tua, bagaimana bentuk ini yang akan dilakukan Miss Lilin? Mungkin ya yang saya perlukan itu adalah memiliki waktu untuk bertemu dengan orang tua, kemudian berkomunikasi, menyampaikan ini yang menjadi kegalauan hati saya kepada mereka. Harapan saya mereka dapat menangkap kegalauan hati saya ini dan kemudian ikut
andil dalam bagian ini. Jadi memang sebenarnya PPL itu kan juga kerjasama antara anak, orang tua dan juga sekolah kan seperti itu. Jadi saya akan mungkin kalau ada nanti yang saya rencanakan itu adalah ada waktu untuk bertemu dengan mereka, kemudian menyampaikan kegalauan saya beban saya saat ini, mengingat performnya anak-anak itu tinggal 1 bulan lagi, dan harapan saya orang tua bisa menangkap ini dan mau membantu saya. Tadi kan menyampaikan performnya tinggal sebulan lagi, jangka waktu 1 bulan mendatang ya, 1 bulan ke depannya. Sekarang kapan nih Miss Irin akan mulai melakukan apa yang sudah Miss Irin temukan nih, yang harus berkolaborasi dengan orang tua itu akan Miss Irin mulai lakukan kapan? Ya mungkin bisa yang bertemu rapatan ini Bu. Jadi ini kan hari Senin ya, paling tidak hari Rabu nanti saya akan membagikan rapot, dan di saat itulah saya bisa bertemu dengan mereka. Kalau tidak memungkinkan parenting, tapi kalau di waktu itu nanti sangat terbatas, mungkin saya akan menggunakan Google Meet untuk parenting gitu, untuk menyampaikan semua yang menjadi keluhan saya. Akhirnya setelah kita ngobrol bersama ini Miss Irin, kita sudah menemukan solusi yang didapatkan dari permasalahan yang Ibu Irin sampaikan. Dari awalnya ada kendala dengan anak-anak, gimana caranya untuk mendapatkan hasil karya menggunakan sampah yang bisa dipamerkan. Miss Irin, Bu Irin juga menemukan solusinya, akan bekerja sama dengan orang tua. Dan selanjutnya terakhir nih, pertanyaan terakhir, adakah atau siapakah nih orang-orang selain yang disebutkan tadi yang akan Bu Irin ajak untuk berkolaborasi selain orang tua dan anak ya, untuk bisa membantu supaya apa yang Bu Irin ini akan kerjakan, aksinya yang akan dilakukan bisa berhasil? Ya, membantu saya. Jadi kan kami kelas paralel ya Bu ya. Jadi saya mungkin akan meminta bantuan partner para guru paralel saya untuk bisa menolong saya untuk juga menyampaikan kepada orang tua untuk anak-anak yang ada di kelasnya dia. Oke, baik. Saya rasa kegiatan kita ini hari ini, coaching kita hari ini sudah menemukan titik terang begitu ya Bu, yang akhirnya Bu Irin sudah menemukan solusi yang akan Bu Irin mulai lakukan di hari Senin ya tadi betul. Begitu hari Rabu setelah rapot ya ketika sana. Semoga apa yang sudah Bu Irin rancangkan dapat berjalan dengan baik, dan hasilnya pun ya nanti akan berhasil gitu dengan anak-anak. Oke, semangat terus Bu, nanti kabari lagi lanjutannya seperti apa, apakah perkembangannya seperti apa, nanti kita bisa ngobrol kembali. Baik, terima kasih banyak Bu Retno untuk bantuannya. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Selamat siang. Ya, Saya terima kasih kasih. dulu ya Bu, Ya. mau ngajar ini. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching dengan Bu Irin hari ini? Saya senang, saya lega karena tadi hasil coachingnya juga Bu Irin bisa menemukan ide solusi atas permasalahannya. Baik. Di sini menurut Bu Retno ini ya, apakah indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah sesuai? Ya, saya merasa sudah sesuai seperti yang saya harapkan gitu ya. Saya dapat menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan sudah sesuai dengan alur virtual seperti itu. Baik. Di sini izinkan saya menyampaikan catatan hasil observasi saya ya Bu Retno ya. Jadi di sini observasi saya berbasis data dan pengamatan yang saya lakukan ketika Bu Retno melakukan proses coaching dengan Bu Irin. Di sini menurut pengamatan saya proses coaching ini sudah berjalan dengan baik, istilahnya sukses gitu ya Bu ya. Jadi di sini proses coaching juga sudah sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan ketika pra observasi itu. Nah, kemudian di sini juga Bu Retno sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga
Koci ini atau Bu Ririn dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, serta Bu Ririn itu juga dari apa yang sudah ditanyakan oleh Bu Retno, Bu Ririn dapat menjalankan solusi itu bertahap sesuai dengan apa yang Bu Ririn inginkan. Bu Retno juga sudah menjadi pendengar yang baik sehingga komunikasi dua arah sudah terjalin dengan baik. Nah, dari sini sehingga terlihat kemitraan antara coach dengan coach berjalan dengan lancar. Gitu ya Bu ya. Kemudian di sini dari hasil observasi tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan di sini untuk proses coaching selanjutnya? Tetap saya masih ingin mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, yang harus lebih eksploratif lagi untuk bisa membantu coaching untuk bisa menemukan potensi dirinya. Gitu. Saya ingin coaching yang coaching dengan saya itu berkembang, mengembangkan potensinya. Gitu. Harapan saya. Luar biasa sekali ya Bu ya, sudah berjalan, prosesnya sudah berjalan dengan baik, dan semoga di kesempatan berikutnya ketika Bu Retno melakukan coaching dengan coaching, hasilnya akan lebih maksimal lagi. Iya, dan semoga pertemuan kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, baik itu saya, Bu Retno maupun yang lain. Tetap semangat ya Bu ya melakukan coaching selanjutnya, dan jangan lupa selalu bahagia. Siap. Terima kasih Bu. Kapan-kapan kita ketemu lagi di keadaan yang lebih baik. Sampai ketemu. Ya.